keris ini juga mempunyai satu bentuk filosofi yang ada hubungannya dengan kehidupan orang Nusantara dan khususnya orang Jawa itu kalau bisa itu sakmadya. Saktitaya samadya berarti nun sewu. Kenapa orang itu membukanya gini? Agar supaya racun itu tidak kena mata kita dan terhirup. Meskipun kehidupan kita berkelok-kelok, tetapi kita tetap lurus pada jalan yang benar. Lurus hatinya, jujur, dan tetap lurus. Salam Rahayu. Sugeng dalu sederek Denuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Episode Denuwun Sewu kali ini kita ingin membahas seputar peninggalan dari leluhur khususnya di tanah Jawa atau Nusantara ya, betul sekali. Seperti itu. Khususnya atau lebih spesifiknya kali ini kita ingin membahas tentang pusaka yang tidak asing buat sederek Denuwun Sewu. Dan kebetulan ada di samping kita. Betul. Ini adalah keris, beberapa keris yang udah ada di samping kita. Ini mau ngebahas satu-satu atau semuanya, Mas? Ya mungkin bisa include semuanya ya. Include semuanya. Seperti itu sederek Denuwun Sewu. Gini Mas Bu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang keris, sebenarnya pemahaman keris sendiri kepada masyarakat pada umumnya ini kan berbeda-beda. Betul sekali. Ya, ada yang mengatakan dengan kita mempunyai keris ini, ada yang mengatakan ini kita memuja, atau ada sosok jin atau ada suatu perewangan seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang apa itu keris dan dulunya itu apakah ini menjadi senjata buat para kerajaan dulu ya Mas ya, khususnya pada abad kerajaan yang dulu, apakah ini senjata atau memang ini pusaka. Ini masih rancu dan saya sendiri pun juga perlu mempelajari ini gitu. Kalau menurut Mas Bu sendiri, di sepengetahuannya Mas Bu, keris ini dulunya dipakai untuk apa ini Mas di zaman kerajaan? Ya, jadinya ini Nun Sewu buat sederek Nun Sewu dimanapun Anda berada. Ini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang pengertian keris itu sendiri yang menjadikan satu simbolistik daripada masyarakat Nusantara khususnya di Jawa seperti itu. Meskipun juga di Bali juga ada ya, seperti itu ya. Jadi gini, keris adalah dulunya itu diciptakan sebagai alat tikam seperti itu. Terus kemudian Nun Sewu juga digunakan juga sebagai Nun Sewu, sebagai jati diri, atau kalau saya sebut sebagai identitas diri seperti itu. Karena di sini juga keris juga mempunyai sesuatu ciri khusus. Oh ini contoh gini, dipakai oleh prajurit, dipakai oleh patih, bahkan juga dipakai oleh seorang raja. Berbeda ya Mas ya, gridnya ya? Iya, berbeda. Jadi seperti itu. Jadi setiap keris itu memiliki suatu makna yang berbeda. Betul sekali. Dan gini Mbak Nia, di sini juga Nun Sewu, keris ini juga mempunyai tingkat filosofi yang sangat-sangat tinggi sekali. Kalau bahasa saya seperti itu, mempunyai filosofi dan makna yang sangat tinggi. Dan itu juga ada hubungannya dengan kehidupan juga seperti itu. Ada hubungannya dengan kehidupan kita. Betul sekali. Lepas dari pemikiran mistis yang
ditujukan oleh keris tersebut. Ya, betul sekali. Karena begini ya, Nun Sewu. Masyarakat sekarang itu mengenal keris itu ada sesuatu yang mistis. Ya, betul. Sesuatu yang mungkin horor ya, atau mungkin sesuatu yang klinik. Kok keris ya, klinik. Ya. Seperti itu. Terus dihubung-hubungkan dengan praktek perdukunan. Betul sekali. Sebagainya. Ya. Cuma di sini memang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ya, kenapa keris ini juga mempunyai suatu daya esoterik ya. Kalau saya sebut seperti itu, dari mana daya esoterik tersebut, terus kemudian kenapa sih kok setiap orang itu kadang gini, ada yang cocok atau ada yang tidak cocok? Ya, nanti kita jelaskan di sini. Baik Mas Bo, lepas dari daya esoterik atau apapun itu, sebenarnya benar nggak sih ada keris yang memang keris itu tuh khusus mistis, memang dia ada perewangannya, memang dia harus diperlakukan khusus di antara keris-keris yang lain, bisa dikeramatkan seperti yang kita lihat pada film-film yang pernah kita tonton, terus kemudian bermunculan bahwa keris ini tuh ada kayak seperti apa ya, perewangan, dia harus diperlakukan secara khusus. Itu sebenarnya ada nggak sih keris yang semacam seperti itu, ada nggak? Ya mungkin kalau kita melihat secara awamnya ya, memang ada beberapa keris yang diberikan oleh sang empu atau sang pembuat keris itu sendiri sesuatu hal yang Nun Sewu ditanam kembali daya esoterik dari sang empu itu sendiri. Contoh seperti ini. Jadi gini, kita perlu jelaskan dulu bahwa bagaimanapun keris itu, jika yang membuat empu itu pasti mungkin kalau orang awam itu ada isinya. Sebenarnya kalau bahasa saya itu merupakan sesuatu apa ya, kalau bahasa saya frekuensi gelombang dan vibrasi daripada bahan atau besi yang digunakan untuk membuat keris itu sendiri. Jadi seperti ini, keris itu dibuat dari bahan-bahan pilihan, besi-besi pilihan. Ya, besi-besi pilihan. Bahkan juga Nun Sewu, sang empu dulu itu mencampurnya dengan satu bahan meteorit, seperti itu. Jadi kayak mengeluarkan suatu energi dari benda. Betul sekali, dia menghasilkan gelombang energi serta vibrasi, kalau saya bilang seperti itu. Terus kemudian juga terkadang itu keris itu juga ada mantranya juga. Nah, seperti itu. Seperti kayak password gitu. Ya, betul sekali. Ada passwordnya sendiri sehingga keris itu bisa digunakan dengan semestinya, seperti itu. Digunakan secara bermanfaat gitu ya. Contoh untuk gini, ada keris yang namanya keris singkir geni. Ya. Dulu digunakan untuk menyingkirkan api, seperti itu. Tetapi kalau di sini kita tidak tahu mantranya, atau kalau saya sebut secara logikanya, kita tidak tahu passwordnya. Karena gini, kesinambungan keris ini sendiri dengan alam itu juga sangat Nun Sewu, sangat erat sekali. Karena sang empu juga dengan Nun Sewu, tergabungnya cipta rasa dan karsa daripada si empu dengan alam ini itu sudah sangat menyatu, seperti itu, dan tahu password-passwordnya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menggunakan keris itu secara semestinya ya? Ya, jika memang keris itu dibuat oleh sang empu untuk digunakan untuk sesuatu. Contoh yang seperti yang saya contohkan di depan tadi, untuk contoh keris singkir gini yang memang dulunya digunakan untuk menyingkirkan api. Untuk menyingkirkan api dalam arti yang membahayakan api yang betul sekali. Itu ya, betul. Untuk menyelamatkan kita dari musibah tentunya. Ya. Saya sendiri kan awam tentang keris nih, jadi saya bingung kan harus bertanya. Mulai dari mana saya bertanya? Mas, kalau untuk pandangan jenengan sendiri nih, sebagai seseorang yang mencintai budaya Jawa, terutama budaya Nusantara ini, bagaimana pandangan jenengan tentang
orang-orang yang suka menarik pusaka keris, yang dia itu seolah itu bangga dengan menarik keris tersebut. Terus itu sebenarnya itu menarik keris yang ada di dalam bumi atau di alam, itu sebenarnya memang layak dilakukan atau bagaimana? Karena kan pandangan orang itu kan sendiri-sendiri kan Mas. Kalau menurut Mas Bu sendiri gimana ini untuk menanggapi hal tersebut? Ya ini sekali lagi nun sewu buat saudara dan nun sewu dimanapun Anda berada. Nun sewu sangat. Kalau bahasa saya begini, memang ada beberapa orang yang suka menarik keris, kan gitu. Entah itu nanti digunakan untuk koleksi atau apapun itu. Tetapi nun sewu sekali. Sekali lagi saya minta maaf, saya nun sewu sekali. Cuma kalau bahasa saya sebenarnya sih kurang setuju. Untuk saya pribadi, saya kurang setuju. Untuk pribadi ya, sudut pandang pribadi. Ya, karena sekali lagi di sini masing-masing orang mempunyai point of view atau sudut pandang masing-masing. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya kurang setuju untuk penarikan keris atau pusaka-pusaka yang memang sudah berada di dalam tanah. Kalau bahasa saya gini, terkadang itu nun sewu, nenek moyang kita dulu itu menanam keris itu digunakan untuk sesuatu hal. Seperti hanya nun sewu. Contoh keris itu ditanam untuk menghilangkan wabah penyakit atau orang Jawa disebut dengan pagebluk. Yang pertama, yang kedua juga ada yang keris itu ditanam untuk agar supaya menyeimbangkan alam itu sendiri juga. Lebih secara globalnya untuk tolak balak. Ya, seperti itu. Karena yang perlu kita ketahui adalah nun sewu, Pulau Jawa ini adalah pulau misteri kalau saya bilang seperti itu. Nusantara itu adalah pulau yang susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Karena memang sementara ini orang-orang atau masyarakat di luar sana itu mengenal Nusantara itu artinya Nusa dan Antara itu di antara Nusa atau pulau-pulau. Sebenarnya kalau kita kaji lagi, Nusantara itu berarti ada Nusa adalah pulau, Antara adalah orang sakti. Jadinya disinilah Nusantara ini atau Swarna Diva, ya ini adalah tempat orang-orang sakti. Iya, seperti itu. Sakti bukan berarti terus kemudian bisa menghilang, tidak. Tetapi itu kalau bahasa saya memang itu orang Nusantara itu sekarang dengan Nusa itu pengetahuannya sangat tinggi kalau bahasa saya gitu. Sakti dalam berpikir atau mencari sebuah ilmu, pengetahuan, ilmu kehidupan dan lain sebagainya. Keselamatan juga. Betul sekali. Karena seperti apa yang dikutip oleh Mas Bu yang pernah Mas Bu ajarkan kepada saya, yaitu yang penting adalah sinau selamat, bukan sinau sekti. Karena kalau sekti tidak selamat percuma. Iya, betul sekali. Kalau orang selamat itu sudah pasti kita sudah dilindungi ya Mas ya. Ya intinya seperti ini. Dalam arti orang-orang Nusantara ini sudah diberikan langsung dari alam dan Gustinya mempunyai sesuatu kemampuan khusus yang lain daripada yang lain. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi kalau ngomongin keris, ada yang diperlakukan secara khusus, ritual khusus dan lain sebagainya. Sebenarnya itu pun juga ritual tersebut. Misal dimandiin bunga atau dikasih minyak yang memang khusus minyak itu sebenarnya ada filosofi dan tujuannya, bukan serta-merta kayak non saya Mas ya, ada orang kan makani keris gitu. Nah ini yang sama ini tuh masih bergejolak kepada saya pribadi. Makani keris berarti berarti keris ini punya nyawa ya, saya berpikir bahwa keris ini mempunyai perawanan yang memang di hari-hari tertentu harus dikasih makan atau sajen tersebut. Kalau menurut Mas Bu sendiri, kalau memperlakukan keris secara khusus itu sebenarnya filosofinya apa sih Mas? Selain untuk ada orang yang bilang makani gitu. Ya, mungkin kalau saya pribadi ya, saya menilai keris dari sudut pandang saya pribadi.
mungkin yang dimaksud dengan makani itu adalah membersihkan keris itu sendiri agar supaya tidak berkarat. Karena begini, karena jika satu bilah keris itu nanti ketutup karat, itu juga mengurangi estetika daripada keris itu sendiri. Bisa dikatakan gini, karena ada karat terus kemudian mengalami satu korosi tersendiri, terus kemudian nanti akan merusak pamor dari keris itu. Pamor di sini bukan berarti apa ya, seperti kayak sinaran cahaya, itu tidak. Tapi di pamor itu ada nunseo seperti di bilah kerisnya itu seperti kayak ada gambar-gambarnya, ada motif-motifnya. Nanti kita coba buka juga nanti pamor itu kayak apa, seperti itu. Berarti bisa jadi kayak dimandiin kembang nih, misal bisa jadi itu kembang itu mengeluarkan zat tertentu yang bisa untuk menangkal dari karat itu tersebut. Betul sekali. Dan memang di sini gini Mbak Nia, nun sewu, kita juga harus bisa mengerti dan tahu bagaimana cara membersihkan keris itu dengan benar. Kalau kita salah pun juga. Ya, justru malah tidak menghilangkan karat, malah justru nun sewu. Iya. Akan malah memperbanyak karat itu sendiri kan. Malah menimbulkan banyak karat. Betul, gitu, betul sekali. Ini ngomong-ngomong nih Mas, dari keris-keris Mas Bo yang Mas Bo punya, yang ada di samping kita ini, ada nggak keris ini yang diperlakukan secara khusus oleh Mas Bo? Sebenarnya sih perlakuannya sama ya. Perlakuannya sama, hampir sama ya, cuma dibersihkan. Kita bersihkan, terus kemudian kita setiap mungkin sebulan sekali kita lihat ada karat atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya sendiri juga memperlakukan sama dengan. Yang pasti di sini juga ada tata cara dalam membuka dan menutup keris itu sendiri. Nanti ini akan saya contohkan bagaimana caranya untuk membuka keris. Ini saya tertarik tata dengan cara ya Mas ya. Tata cara saya ambil yang tengah ini ya. Tata cara pakem untuk membuka keris. Ya, jadinya di sini ada satu pakem di mana bagaimana sih membuka keris kok harus dengan ya, karena kan kalau orang nggak tahu kan seperti kayak menyembah seperti ini ya. Ini saya akan jelaskan di sini nun sewu. Bisa dikatakan satu bilah keris ini juga mempunyai satu bentuk filosofi yang ada hubungannya dengan kehidupan orang Nusantara, bahkan khususnya orang Jawa sendiri. Ya, nah, ini sedikit kita jelaskan nun sewu. Ya, ini orang kalau nggak tahu itu bilang itu tuh pegangan. Nah, ini yang disebut dengan deder atau patra. Nah, yang buat pegang untuk tangan, pegangannya. Tangan. Ya, seperti itu. Terus kemudian di bawahnya di sini ada yang dinamakan selut. Selut. Iya, berarti selut ini yang kayak apa sih? Ya, ini kayak hiasan yang ada di bawah deder atau patra itu sendiri. Terus kemudian ini ada warangko, terus kemudian biasanya satu keris itu diberikan satu logam yang berukir. Itu yang dinamakan dengan pendok. Seperti itu. Nah, filosofinya apa Mas? Deder ini nun sewu atau hulu ini, jika kita lihat dari samping ya, nun sewu ini saya akan jaga untuk keris yang satunya ya. Ini keris, iya, saya ambil yang ini. Jika kita lihat dari samping nun sewu, di sini ada seperti bentuk ada hidung, mata dan mulut, ya. Seperti ini, ya. Terus ada ukir-ukiran ya. Nah, ini di sini juga ada semacam hidung, terus ada mata, ada mulut. Ya. Iya benar. Di sini mempunyai satu bentuk filosofi. Kita sebagai nun sewu, masyarakat Jawa, kita harus tunduk kepada Sang Kuasa, Sang Maha Kuasa.
Sang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Dan ini diibaratkan sebagai kita. Ya, maka dari itu di sini ada hidung, ada mata, ada mulut. Jika kita lihat dari samping, bahwasanya ini mempunyai filosofi bahwa kita hidup itu harus tumungkul, atau kita hidup itu harus taat kepada Sang Kuasa. Sang Kuasa. Di samping itu juga kita juga harus bisa menghormati. Kita bisa harus menghormati kepada yang tua dan kepada masyarakat yang lain juga. Nah, ini satu bentuk nun sewu, keluasan kesopanan daripada masyarakat Jawa khususnya. Dan itu masyarakat Jawa pun juga banyak dikenal karena keramah tamahannya. Iya, betul sekali. Terus kemudian kita menuju ke nun sewu, kita menuju ke pendok. Pendok ini kan bentuknya kayak kapal, nun sewu. Ya, seperti hanya sedek nun sewu lihat ya, ini bentuknya kayak kapal ya. Bahkan yang satrian pun juga bentuknya kayak kapal, yang gayaman pun ini juga bentuknya kayak kapal. Iya, hampir sama ya, Mas. Cuma memang motifnya aja yang berbeda. Ya, betul sekali. Yang satu lancip, yang satu nun sewu tidak begitu lancip. Tumpul. Ya, ini yang disebut dengan gayaman, ini yang disebut dengan nun sewu kesatrian. Seperti itu. Jika yang gayaman ini dipakai dulunya itu untuk orang-orang tua dan para spiritualis keraton. Nah, kalau yang bentuk kayak gini adalah orang-orang prajurit dan orang-orang yang nun sewu, mempunyai kedudukan sebagai Mahapati atau Senopati nun sewu. Oh, beda ya. Beda. Berarti kalau bisa digambarkan, berarti itu keris yang dipakai untuk spiritual itu biasanya untuk kayak ritual. Nah, kalau bahasa saya spiritual di sini adalah nun sewu. Di keraton dulu itu kan ada spiritualnya sendiri, kayak pemuka agama. Oh iya, paham. Jadinya ini yang dipakai oleh orang-orang sepuh dan pemuka agama serta spiritualis daripada satu kerajaan. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, nun sewu. Pendok ini kok bentuknya kayak kapal. Bahwasanya adalah nun sewu. Kita hidup kalau bisa itu sak madya. Sak titahya. Sak titahya, sak madya berarti nun sewu. Kita cukup. Contoh, kenapa kok di kapal? Kapal itu kan nun sewu, dia berada di tengah. Iya, betul. Kan gitu. Meskipun sekarang itu ada kapal yang bisa menyelam, bahkan juga ada kapal yang bisa terbang. Iya, kapal terbang. Jadinya begini, kita hidup itu jika kita kaya ya udah, kita cukup aja, kita di tengah-tengah aja. Lebih tepatnya tidak serakah. Iya. Terus kemudian jika kita bisa menyelam juga, misalnya kita cukup di tengah saja. Jadi intinya mengajarkan di sini mempunyai suatu filosofi, kita hidup itu jangan berlebihan. Jangan serakah gitu. Jangan serakah. Seperti itu ya, Mas. Ya. Bukan berarti tidak mau berusaha. Kita lebih baik merendahkan diri kita. Bukan berarti terus kita merendahkan diri untuk kalah atau untuk mensewa, tidak. Tapi di sini karena sekali lagi masyarakat Jawa itu orangnya itu suka merendah. Andap asor. Kalau di bahasa Jawa disebut seperti itu. Terus kemudian di sini ya, ini kalau kita buka ya, nun sewu ini apa sih kok modelnya kayak gini, gunanya untuk apa ini? Ini yang disebut dengan tingil ya. Tingil itu digunakan untuk mendorong bilah keris itu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, nah, contohnya seperti ini. Ya, ini untuk mendorong. Ya, nah, saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara membuka keris dengan benar. Ya, seperti ini. Ya, ini tinggalnya ini kita tekan, terus kemudian kita tarik. Ya, yang kita tarik ini yang mana dulu? Contoh, jika bilah keris ini berarti nun sewu warangko ini diam. Ya, ini yang jalan. Nah, seperti itu. Berarti harus sama-sama. Ya, begitu pula sebaliknya jika bilah ini kita mau masukkan lagi, mana ini yang bergerak? Contoh, jika warnanya bergerak ya udah, bilahnya ini dan teter ini diam aja, ini yang jalan. Seperti itu. Gini Mas, kadang itu kan ada
ada yang membuka kerisnya itu kan sampai diangkat kayak gini. Ya. Itu untuk apa ya Mas? Ya, jadi gini, ini juga pertanyaan sangat bagus sekali yang dilontarkan oleh Mbaknya. Kadang itu keris itu kan yang seperti ini ya. Nah betul, kadang ada yang bukanya itu seperti terus kemudian dibuka. Kenapa harus diangkat tinggi kan gitu? Diangkat sampai ke kepala gitu kan? Secara logikanya Nun Sewu, keris dulu ini kan Nun Sewu terkadang itu diberikan racun. Seperti itu. Bisa dikatakan. Kenapa orang itu membukanya gini? Agar supaya racun itu tidak terhirup, kena mata kita dan terhirup kita. Nah, kalau seperti ini, ya, angin daripada racun yang ada di dalam warangka ini akan tidak kena kita. Tidak terhirup ya, tidak langsung terhirup ke hidung. Seperti itu. Jadi kan ya. Orang yang tidak tahu ini disembah. Iya, katanya kan disembah. Ya, padahal tidak. Itu kita menghindari Nun Sewu, racun yang ada di dalam keris tersebut. Jadinya ini Nun Sewu sekali dengan mungkin pengetahuan yang sedikit ya Nun Sewu. Saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana makna filosofi daripada keris, terutama untuk keris Jawa. Terus kemudian keris juga di sini ada keris yang loop ya, yang kita lebih belajar ke besinya sekarang. Ya, ini kita menuju ke bilahnya ya, seperti itu. Ya, ini kita contohkan, saya ambil keris yang ini. Ini kerisnya kecil, kalau saya bilang keris ini seksi. Dan ini keris dengan dapur Nogo Siluman. Tepatnya lot 15 ya, jagratnya jagrat Majapahit. Ya, memang di sini banyak ini ya, rician itu. Rician kalau saya bilang itu bagian-bagian daripada satu bilah keris. Contoh ini yang saya contohkan di sini adalah keris Nogo Siluman. Ya, keris ini lotnya ada 15. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini mulai dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita mulai dari sini dulu untuk menghitungnya. Seperti itu. Nah, meskipun berkelok seperti ini, keris itu kalau kita lihat begini, itu lurus. Besinya bisa. Ya, ini kan lurus. Iya, betul. Ya. Simetris ini begini ya, terus ini kalau kita lihat ini simetris menurut saya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini simetris. Nah, bentuknya sangat lurus. Ini juga mempunyai satu filosofi juga. Meskipun kehidupan kita berkelok-kelok, tetapi kita tetap lurus pada jalan yang benar. Lurus hatinya, jujur, dan tetap lurus menembah marang Gustinya. Luar biasa sekali ya Mas ya, leluhur kita dulu ya Mas ya. Jadi jauh sebelum ada agama masuk kan leluhur Jawa pun sudah mengajarkan kita seperti itu. Ya. Benar ya Mas. Betul sekali. Dan kemudian Nun Sewu ini ada hubungan dengan daya esoterik itu sendiri. Ya, itu yang mau saya tanyakan. Ini mau saya tanyakan tentang keris yang bisa berdiri. Ya. Itu apakah fenomena dari daya esoterik ya? Daya esoterik itu sendiri atau memang keris tersebut itu ada isinya ya? Ada isinya. Ya, oke. Mungkin saya akan jelaskan juga Nun Sewu, kenapa kok keris itu bisa berdiri. Ini mungkin karena terbatasnya tempat kita sehingga kita tidak bisa mempraktekkan cara keris ini berdiri ya. Kita juga cuma berdua. Ini nggak ada yang bantuin kita untuk lebih detailnya untuk mendirikan keris. Jadi gini, setiap keris itu memang bisa diberdirikan dengan
dalam posisi tertentu kalau saya bilang seperti itu. Nah, di sini bukan berarti mistis, tetapi di sini adalah nun sewu menyatunya cipta rasa dan karsa daripada sang empu atau sang pembuat keris. Dia nun sewu, beliau sang empu ini sudah memperhitungkan dengan cipta rasa dan karsanya tentang nun sewu, simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam itu sendiri. Jadi tidak dihitung, tapi dirasa, terus kemudian bagaimana caranya keris itu juga bisa menyatu ke gravitasi bumi itu, terus kemudian berdiri dengan tegak dengan nun sewu posisi-posisi tertentu seperti itu. Jadi memang sang empu sudah membuat itu menjadi seimbang dengan rasa dan seimbang dengan alamnya. Berarti secara tidak langsung adalah daya esoterik dari keris ini itu semacam kayak seperti ada nyawanya ya di dalam keris ini ya Mas ya. Seperti kayak sebenarnya itu bukan perewangan karena besarnya daya energi tersebut sehingga keris ini terkesan mempunyai nyawa. Seperti yang pernah kita alami, keris ini kadang itu bisa lompat dengan sendiri dan keluar di sarungnya dan menandakan bahwa kerisnya itu sudah berkarat tak dicuci. Dan ini memang ada cerita sendiri ya dulu. Saya salah satu dari keris yang ada di hadapan Sederet Tenun Sewu ini memang pernah ada yang secara apa ya kalau saya bilang tidak bisa diakal logika ya. Dan ini jatuh dari atas dan kemudian Nun Sewu lepas dari warangkonya. Berarti keris ini dulunya ditaruh di atas dekat atap. Betul sekali. Ya, jadinya di sini memang ada cerita itu ya. Karena begini, memang terkadang ini gini, Mbak Nun Sewu, bila keris ini sekali lagi dipilih dari biji besi pilihan, itu yang pertama. Yang kedua, terus kemudian dibikin lipatan beberapa kali dari sana. Jadi besi dari beberapa biji besi pilihan itu ditempa, dilipat, ditempa lagi, dilipat ya. Bisa dikatakan ada yang 313, ada yang 421, berapa kali lipatan itu, terus kemudian nanti akan menghasilkan Nun Sewu pamor. Oh ya tadi belum saya jelaskan tentang masalah pamor ya Nun Sewu. Seringnya ditimpa menjadi sesuatu yang berkualitas ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk kita sendiri ditimpa masalah musibah jangan berkeluh kesah karena akan membawa kita menjadi manusia yang lebih seperti hanya Nun Sewu ya, ini yang disebut dengan pamor adalah Nun Sewu, motif-motif yang ada di dalam bilah keris itu sendiri. Ya seperti ini ya, ini semoga aja kelihatan ya yang dimaksud dengan pamor itu sendiri. Nah, dengan adanya Nun Sewu beberapa kali lipatan biji besi pilihan itu sendiri, dari beberapa kali lipatan itu akan menghasilkan beberapa Nun Sewu pamor. Seperti hanya contoh beras muta, murutu sewu, blarak sineret, terus kemudian ada juga melati rinonce, ada juga Nun Sewu rambut, ganggeng kanyo dan lain sebagainya. Karena di sini memang pamor keris itu ada banyak sekali seperti itu. Ya, ini kan awam tentang keris nih Mas. Berarti bisa dikatakan pamor tersebut itu bisa muncul dengan sendirinya tanpa diukir dari sang empu ya? Kalau bahasanya tidak diukir, karena memang contoh begini, ada bahan itu yang namanya karangkidang, ada yang namanya makangkang ya, gitu. Ada juga yang Nun Sewu carang soko. Nah, besi-besi itu jika disatukan dan dilipat Nun Sewu atau dilipat dan ditempa berapa kali itu akan menciptakan satu Nun Sewu semburat-semburat motif yang muncul pada bilah keris itu. Kayak serat-serat besi. Betul sekali. Ya. Oh, seperti itu. Dan itu para empu menamakannya sebagai pamor.
betul sekali. Paling tidak sedikit informasi yang sangat bermanfaat buat saya pribadi dan sederek nuwun sewu. Terima kasih banyak atas informasinya, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa. Ya, sebenarnya di sini ada rincian ya. Iya. Kita sebenarnya lebih masih banyak lagi, banyak nuwun sewu yang perlu, karena sekali lagi mungkin keterbatasan waktu ya. Ya, karena kalau kita membahas keris satu persatu bisa jadi sehari semalam kita nggak tidur ya Mas. Dan itu memerlukan apa ya Mas ya, pengetahuan yang benar-benar diurutkan kan. Dan ini memang waktunya juga akan lama juga, karena sekali lagi di sini juga di dalam satu bilah keris itu juga ada rincian-rincian atau bagian-bagiannya. Ini saya sebutkan aja ya, saya sebutkan aja untuk garis besar seperti kayak pesi, gonjo, pijetan, terus kemudian ada sogoan, ada serawean, ada nun sewu, ada gandhi, ada tikel alis, ada gerneng, ada banyak ripandan, pokoknya banyak di situ ya. Mungkin gini Mas, kalau memang tayangan kita ini sangat direspon penuh oleh para subscriber dan ingin membahasnya kembali, mungkin kita bisa untuk membahas kembali. Mungkin lebih khusus ya. Ya, lebih khusus episode spesial untuk para subscriber yang masih penasaran dengan pembahasan kita seputar keris, bisa kita mungkin untuk tayangan kembali tentang pembahasan keris. Iya, benar sekali. Mungkin akan lebih sedikit ini ya, saya kita jelaskan. Betul. Untuk season ini mungkin cukup segini dulu, ya. Mas Bu. Mungkin bisa dikembalikan lagi. Ya. Kerisnya. Ya. Dan sebelumnya juga saya berterima kasih kepada subscriber, kemudian yang sudah nge-like dan sudah komen juga, komentar ya. Dan sudah share juga. Terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Bu. Mungkin ada pesan-pesan untuk Mas Bu untuk sederek dan nuwun sewu yang ada di rumah, karena mencintai itu bukan memuja, melestarikan juga bukan suatu untuk pemujaan khusus. Jadi nuwun sewu ini saya hanya berpesan untuk nuwun sewu kaula muda sekarang, janganlah sesuatu yang, kalau bahasa saya, mahakarya daripada nuwun sewu, kebudayaan kita dianggap sebelah mata, atau orang itu melihatnya sebelah mata hanya dengan dilihat dari nuwun sewu, hal mistis, bahkan juga hal yang berhubungan dengan kemusyrikan. Ini budaya nuwun sewu, dan ini harus kita uri-uri atau kita lestarikan, karena sekali lagi kita Garuda, jangan jadi murid. Wah, ini bahasanya sangat berat, sangat sensitif Mas. Nanti ya, kalau dilanjutin ya. Malah jadi sensitif, keben. Seperti itu. Dan seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan, jika ada salahnya saya nuwun sewu, jika ada benarnya saya nuwun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan saya nih mohon undur diri di kesempatan kali ini, betul. Di kesempatan kali ini, dan kita bisa bergabung lagi pada episode yang lain. Dan saya Mas Bu juga pamit. Salam Rahayu. Monggo dilanjut.